Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Senang banget kembali pagi hari ini Walden hadir di layar kaca Anda. Jumpa kita di program Bincang Santai Solusi Rohani. Dan hari ini kita akan membahas satu hal yang menurut saya sangat serius karena isunya hari-hari ini sedang menggelinding. Saya bersama Pastor James Ong, Gembala GBI Mamat Rajani Surabaya. Hari-hari ini kita kejutkan ya dengan isu tentang chip 666 dan berita-berita tentang second coming, akhir zaman, walaupun bergulir terus, tapi hari-hari ini sepertinya beritanya makin santer saja. Nah, saya mengangkat perbincangan di seputar hal ini dan topik kita hari ini adalah bagaimana menjaga kehidupan di akhir zaman bersama Pak James Ong. Pak Pendeta, Shalom, selamat pagi. Shalom, Walden. Senang sekali setiap kali ketemu dengan Anda. Ya, Selalu puji Tuhan. dapat sesuatu yang baru. Haleluya. Gimana kabar pelayanan? Pelayanan berkati Tuhan, tetap penyertaan Tuhan tetap kami rasakan. Ya, kita ada di bulan Agustus ya, sebentar lagi September dan kemudian kita akan lari ke Desember biasanya. Waktu berjalan begitu cepat, luar biasa. Oke, tadi di awal saya menyinggung tentang isu yang sedang beredar ya hari-hari ini, entah hoax atau nyata, tetapi bagaimana Anda menyikapinya sebagai seorang gembala sidang? Kalau saya sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan, saya nggak perlu berita-berita yang terlalu santer, Sensasi gitu ya? ya, itu terlepas dari itu benar atau hoax. Yang penting saya tahu memang itu semua ada di firman Tuhan. Tertulis dalam Alkitab. Tertulis dalam Alkitab, dan apa yang tertulis dalam Alkitab itu tidak pernah bohong. Kalau berita-berita bisa bohong. Ya. Kalau berita dari firman Tuhan yang asli itu akan pasti terjadi. Oke. Seperti yang tadi kamu sampaikan tentang chip 666, Yang itu semua sudah tertulis di Alkitab. ada semuanya ya? Ada semuanya, dan saya sangat percaya bahwa itu akan Terjadi. kita akan sampai pada masa-masa itu. Iya. Ya, jadi sebetulnya nggak perlulah diberitakan dengan santer. Dibesar-besarkan. Baru kita takut ini takut itu, baru kita bikin. Tapi sebetulnya kita jadi orang Kristen tanpa ada berita-berita yang seperti itu pun kita tahu bahwa akan Terjadi. firman Tuhan satu demi satu akan genapi. Oke. Dan yang penting bagaimana kita menyikapinya, mempersiapkan diri, itu Nah, aja yang penting. kita melihat bahwa respon ya ketika berita-berita ini di blow up kan, ini berkaitan dengan IT, berkaitan dengan kemudahan-kemudahan ke depan untuk bertransaksi dan sebagainya. Ketika berita ini di blow up di media, maka responnya itu kan bermacam-macam ya Pak James. Ada yang biasa aja, ada yang ya takut, ketakutan, ada yang menganggap apa sih? Ada yang seneng share, jadi video-video itu kemana-mana. di-share kemana-mana, di broadcast kemana-mana. Nah, menurut Pak James, sikap yang tepat di dalam menghadapi fenomena yang ada ini, walaupun itu sudah tertulis dalam Alkitab, mestinya bagaimana? Sikap yang paling tepat adalah kita segera menyelidiki hati kita, menyelidiki diri kita sendiri masing-masing. Sudahkah kita siap masuk di masa-masa seperti itu? Berarti tidak cukup takut ya, seperti beberapa orang, aduh takut banget. Tapi kalau ya bolehlah takut. Tapi kalau takut diiringi dengan selanjutnya diiringi dengan mencari Tuhan mungkin ya. Mencari Tuhan, berubah dari kehidupan yang lama dan meninggalkan segala dosanya dan hidup di dalam Tuhan yang benar. Nah, itu bagus. Dimulai dari tapi rasa kalau takut. cuma takut saja. Cuma takut sesaat, ya itu nggak ada gunanya. Nah, bagaimana dengan kelompok orang yang berkata itulah teknologi? Ya memang kita hidup di zaman IT yang terus berkembang dan mau tidak mau kita tidak bisa menghindari itu, dan mereka sama sekali tidak terganggu dan tidak memikirkan kalau tahu satu waktu harus memakai itu, maka ya kita tidak punya pilihan karena kita kan bagian dari dunia ini. Gimana? Ya itu orang-orang yang tidak mengerti firman. Bagi saya seperti itu. Tapi kalau kita tahu tentang firman Tuhan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, kita tidak masa bodoh ya. Iya, kita tidak masa bodoh. Kita nggak anggap itu itu emang harus seperti itu, no problem gitu kan. Jangan seperti itu. Orang seperti itu nggak ngerti firman. Oh ya Pak, sebenarnya bukan isu ya, fakta di Alkitab ketika angka 666 ini dalam bentuk chip pada akhirnya dengan kode-kodenya itu ditancapkan, itu sebenarnya efeknya kemana sih? Gini loh Walden, semua sudah ditulis di Alkitab. Memang
triple six itu 666 itu angkanya antikris. Mhm. Antikris itu kan anti Kristus. Ya, berarti Ya. anti kekristenan Jadi juga. kalau kita singkat cerita, saya nggak mungkin menjelaskan sedetailnya Oke, itu dalam sebuah seminar ya dalam biasanya. dalam waktu yang cuman beberapa Hmm. menit. Mhm. Cuman yang ingin saya sampaikan gini, kalau seseorang sampai dimasukin chip itu, dipasang chip dan kita menyetujui itu, artinya kita menjadi pengikut antikris. Oh, Itu member saja. ya, Ya, menjadi anggota, salah satu anggota dari kelompok antikris. dan menjadi miliknya, bisa Menjadi dikatakan milik seperti itu. antikris berarti kita sudah meninggalkan Tuhan. Secara Iya kan? secara tidak Secara kita sadari ya. tidak kita sadari itu otomatis. Tetapi dari sisi fasilitas, maka kemudian kita akan tidak mengalami kesulitan. Ya, memang gini. Kalau itu sudah harus dipasang sebagai kewajiban, kan orang yang nggak mengerti firman dia, oke, silakan pasang. Mhm, mhm. Atau didahi, oke, boleh pasang. Wong untuk Ya kemajuan, kan, kemudahan maksudnya ya. gini, untuk kemudahan, maksudnya untuk kamu nanti mau beli apa gampang, Nggak bawa tinggal di cash, scanner aja, uang, nggak heeh. usah pakai uang cash, nggak usah pakai apa. Kamu mau beli ini, mau beli itu di supermarket, di hypermarket dan sebagainya, It's okay. no problem, ya toh. Tapi menjadi milik antikris berarti Kita kehilangan keselamatan. kehilangan keselamatan di dalam Kristus itu. Mhm, mhm. Dan resikonya memang kalau kita tidak mau dipasang chip Nah, di ini dia yang ditakutkan tangan. orang kan Pak James. tangan dan di dahi, itu kita akan mengalami kesulitan yang besar. Karena kita Karena- nggak bisa bertransaksi, Karena betul ya? kita tidak bisa melakukan jual beli apapun. Mhm. Menjual tidak bisa, membeli tidak bisa. Contohnya yang Iya. paling eh, paling gampang ya. Kita punya anak kecil, Mhm, kita mau beli susu aja mhm. nggak bisa. Karena tidak pakai itu. Iya, Karena semua sistem memakai itu ya. iya. Wow. Dan saat itulah iman Kristen Diuji masuk dalam benar-benar. ujian besar begitu ya. Iya, Tapi apakah semua orang akan mengalami hal itu? ya. Maksudnya semua orang bilang, Karena saya pernah mendengar juga ada hamba Tuhan berkata bahwa itu akan terjadi setelah yang betul-betul hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan itu dipisahkan. Ya, ya itu nanti mungkin kita akan singgung ya. singgung di segmen yang berikutnya, Walden. Oke, ya Pak Jam, saya sangat ingin menggali banyak karena ini mengklirkan bahwa iman Kristen itu tidak landai-landai saja, tidak flat, dan kemudian kita puas di situ, tapi kita harus meningkat supaya ketika waktunya tiba, second coming atau apapun tantangan yang tertulis dalam Alkitab itu terjadi, kita bukan orang-orang yang menyangkal lalu kehilangan semuanya, termasuk keselamatan. Jangan kemana-mana, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Grooving your day. Hard Rock FM. Grooving your day. Hard Rock FM. Ayu itu adalah spikunya para sosialita dan saya lihat spiku Ayu lagi hits banget di Surabaya. Spiku Ayu itu menemani saya di segala suasana, seperti saya lagi praktek, terus saya lapar, snacknya spiku Ayu. Terus kalau ada event tertentu seperti Natal, Chinese New Year kemarin, saya begitu kolektor juga suka. Selain teksturnya yang lembut, rasanya juga pas dengan selera saya. Saya paling suka rasa original. Sukses terus buat Spiku Ayu. Tetap pertahankan kualitasnya dan mungkin bisa ditambah juga varian rasanya.
Ya, pemirsa SBO TV masih bersama saya Walden, dan bagaimana menjaga kehidupan di akhir zaman adalah topik perbincangan serius yang saya hadirkan di layar kaca Anda pagi hari ini, masih bersama dengan Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Mamat Rajani. Pak James, sebenarnya satu kehidupan yang lumayan mengerikan ya kalau kita membayangkan akan terjadi seperti itu. Kalau bagi saya ngeri banget. bukan Ngeri banget lumayan, ya. Ngeri banget. Sangat mengerikan, dan Karena saya pikir gini, saya hidup butuh bahan makanan. ya, Anak saya butuh minum susu, butuh makan ini, makan itu. Tapi saya mau beli, uang ada tapi nggak bisa beli. mhm, Karena saya nggak ada chip di situ. mhm, Sedangkan kalau saya pasang chip, saya akan mudah. Saya akan kecukupan semua Mhm. tanpa tidak mengalami hambatan. kendala lah. Kendala apapun nggak ada, tapi keselamatan saya hilang. Disitulah iman Kristen dipertaruhkan. Ya. Makanya Mhm. begini, Walden. Ya, Kalau iman kita, maksudnya gini, saat masa-masa iman kita dipertaruhkan, itu berarti kita harus sudah saatnya iman kita sudah begitu tangguh. Saat itu dipertaruhkan, kita tetap memiliki keselamatan bagaimanapun resikonya. apapun Nah, itu kan Resikonya. butuh waktu. ya. Maksudnya begini, kalau sekarang dalam beberapa tahun ini belum itu terjadi, musim itu belum terjadi, masa itu belum, kita menjadi orang Kristen yang flat-flat, Ya. kita menjadi orang Kristen yang Standar rata-rata, asal ke gereja lah, kehidupan kita belum tentu kudus. Mhm. Di gereja mungkin kudus, kalau di luar gereja kita menjadi orang Kristen yang Buddhism dan sebagainya. Seperti itu cara berbisnis kita, cara bergaul kita, cara berpacaran kita, anak-anak muda dan Ya. sebagainya. Artinya iman kita terus nggak mengalami Pertumbuhan. peningkatan. Pendewasaan ya. Nah, sampai pada masa itu iman kita masih belum sampai seperti itu, dan kita akan begitu mudahnya untuk nggak apa-apa dah, asal kita bisa hidup, asal kita bisa makan, Oke. nggak apa-apa dah, keselamatan aja kok, gitu. Artinya Ya. begitu. Saya melihat begini, ketika peristiwa yang kita katakan mengerikan itu belum terjadi, Tuhan masih memberi kesempatan sebenarnya kepada gerejanya untuk prepare, mempersiapkan Iya. diri. Betul seperti itu? Kalau kita pikir ya Walden, Iya. zaman sekarang bukan IT aja yang makin modern, gereja makin modern, Ya. ya kan? Ada yang mau disoroti? Nah, sekarang lihat coba, jemaat begitu jelinya sekarang memilah-milah khotbah. Nah, Pendeta yang berkhotbah. Kalau 20 tahun lalu jemaat dikasih khotbah apapun dia akan terima dengan sukacita. Sekarang dia akan pilih, wah pilih pendetanya ini siapa? pendetanya siapa, ini pendeta nggak enak, khotbahnya nggak enak, dia pilih yang wow gitu kan. Jadi sekarang kalau kita tahu bahwa ada pendeta-pendeta yang laris, ya pendeta-pendeta yang Lucu khotbahnya biasanya. bagus, ya ada lucu-lucunya dan sebagainya. Secara kerohani gereja juga mengalami hal-hal Kemerosotan? yang maksudnya modern gitu. Oh, oke, oke. Nggak kuno seperti dulu. Tapi dalam cara menerima kebenaran mengalami Nah. kemerosotan, pilih-pilih kan Iya, tadi nah, dikatakan. bukan pilih-pilihnya saja, tapi artinya gini, dia cuma puasik telinga dengan khotbah yang menyenangkan, tapi tanpa dihayati, tanpa ada sikap melakukan firman Tuhan. Baik, Pak James Ong, saya pengen mulai dari sekarang poinnya, apa yang harus kita lakukan supaya ketika antikris itu menyatakan diri, katakanlah seperti itu, yang isunya hari-hari ini beredar, itu terjadi, kita dalam posisi aman, siap menanggung segala risiko dan tanpa ketakutan, tanpa keraguan. Apa yang harus gereja Satu-satunya yang kita harus lakukan Iya. sebagai gereja. Gereja itu bukan gedung ya, sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus, sebagai tubuh kita, diri kita masing-masing, kita harus segera bangun dari tidur. Maksudnya gimana, Pak? Kalau kita selama ini jadi orang Kristen, tapi rohani kita, iman kita lagi tidur, roh kita mati, ya nggak ada kehidupan di dalam kekristenan kita. Ya cuma kegiatan Kristen ada, kegiatan orang Kristen ke gereja, pelayanan, Tapi bisa saja tanpa pertobatan begitu ya? tanpa pertobatan, dan saat-saat itu juga orang yang melakukan seperti itu juga lagi tertidur gitu maksudnya, secara roh tertidur. Ya, dan akibatnya apa? Nggak ada apa-apa yang terjadi. Tadi kan saya bilang kita harus terus meningkat Bertumbuh. iman kita. Bukan meningkatkan iman itu, bukan meningkatkan iman dulu kita nggak bisa doa, sekarang kita bisa doa. Bukan itu, tapi satu Maksudnya- ketahanan ya, daya Maksudnya tahan gini loh, rohani. dulu kita doa makan aja malu, sekarang doa makan di depan sekeluarga kita bisa. Bukan Dulu- hanya itu ya. Dulu kita nggak ngerti apa-apa, kita sekarang bisa jadi pelayan Tuhan. Bukan cuma itu, bukan itu yang dituntut. Terus apa, Pak? Ya, pertumbuhan iman yang sesungguhnya itu.
pengenalan kita akan Tuhan. Oke. Itu yang kita harus perhatikan. Itu poinnya ya. Dan kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam, kita akan menjadi orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan, dalam kebenaran. Kalau sekarang kita lihat orang Kristen cuma aktif di gereja pada umumnya. Hanya menjalankan ritual ibadah Tapi begitu. hidup dalam kebenaran masih tanda tanya. Oke. Ketika dia dicobai dengan berbagai hal, karena sekarang musim orang susah cari duit misalkan, susah cari pekerjaan. Wah, sekarang tiba-tiba ada janji yang ini yang itu. Orang Kristen akan langsung, oh pokoknya aku kaya lah. Itu Pokoknya yang jadi aku target. banyak uang gitu loh. Dia merasa kalau sudah uang banyak, kaya, wah hidupku diberkati, Iya. sudah cukup segala-galanya. Pak Jem, saya menangkap begini, penting kita memperhatikan pondasi kekristenan kita karena ketika angin paling kencang itu datang, pondasinya kuat, ya mungkin kita goyang tapi tidak sampai goyah begitu kan? Ingat di kitab Injil Matius, ketika ada katanya ada rumah yang dibangun di Itu atas dia. pasir, ketika hujan, angin dan banjir datang, rumah itu roboh. Hancur ya. Ya kan? Itu berbicara soal apa? Itu berbicara soal fondasi, soal dasarnya. Ya kalau dasar kita jadi Kristen itu dasar yang benar di atas Kristus yang benar. Ya. Maka ketika ada hujan, angin dan banjir, kita akan tetap kokoh rumah itu. Oke. Makanya jadi orang Kristen kan kalau kamu jadi bilang dari fondasinya, ya itu benar. Itu firman ya, Dasarnya yang kuat. harus kuat dulu. Ya kan? Menjadi Kristen ini karena aku butuh Tuhan, butuh keselamatan. Tanpa keselamatan semua nol. Ya, ya. Nah, Oke. menjalani hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Berarti juga itu erat kaitannya dengan pemberitaan dari mimbar dong, Pak. Karena Pemberitaan sekarang dari ini kan mimbar. pemberitaan dari mimbar itu ya jemaat disuguhkan apa yang mereka suka, bukan sesuatu yang mereka perlukan. Bisa saya mengatakan seperti itu? Ya, kita bisa juga ngomong seperti itu. Mestinya Jadi gimana? sekarang kan gereja-gereja ini karena jemaat lebih suka berita tentang berkat, berita tentang menjadi kaya dengan cepat, Iya, iya. bagaimana kita bisa diberkati berkelimpahan, yaitu yang disukai jemaat kan. Iya. Jadi mungkin gereja-gereja sekarang menyuguhkan khotbah-khotbah yang seperti itu. Sebab kalau tidak ada profit nanti. Maaf. Nah, Oke. Jadi artinya gini, kalau kita ngerti, kita harus mempersiapkan jemaat menjelang masa-masa sukar itu. Ya, berkat oke lah sekali-sekali disampaikan. Oke. Bagaimana kita menjadi sukses oke lah. Karena itu kita perlu juga Kita ya. perlu juga dalam Kristus juga Dia menghendaki kita sukses. Tapi Nah, bukan tapi itu. bukan itu fokusnya. Oke. Fokusnya tentang bagaimana kita bisa tahan dalam penderitaan. Ya, Ya. bagaimana kita dalam masa-masa sukar kita tetap mempertahankan Tuhan. Oke. Nah, itu butuh. Ya. Ya, Oke. orang Kristen diperlengkapi dengan itu. Saya melihat daya tahan rohani itu erat kaitannya dengan bagaimana kita paham siapa Tuhan itu, dan tadi Pak James mengatakan bahwa sentral poinnya adalah jemaat itu mengenal siapa Tuhannya. Dan di di sesi berikut saya akan tanyakan apakah proses yang Tuhan izinkan terjadi itu dalam hidup kita, berbagai masalah itu adalah pembelajaran bagi kita. Ketika masa sukar itu datang, kita udah menjadi orang yang Kristen yang tough. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Spiku Ayu itu adalah spikunya para sosialita, dan saya lihat Spiku Ayu lagi hits banget di Surabaya. Spiku Ayu itu menemani saya di segala suasana, seperti saya lagi praktek, terus saya lapar, snacknya Spiku Ayu. Terus kalau ada event tertentu seperti Natal, kayak di kemarin saya begitu kolega juga suka. Selain teksturnya yang lembut, rasanya juga pas dengan selera saya. Saya paling suka rasa original. Sukses terus buat Spiku Ayu, tetap pertahankan kualitasnya dan mungkin bisa ditambah juga varian rasanya.
Ya, pemirsa FBO TV masih bersama dengan saya Walden dan kita di Bincang Sari Solusi Rohani. Hari ini ada satu topik penting yang menuntut fokus perhatian kita, yaitu bagaimana menjaga kehidupan di akhir zaman. Saya masih bersama Bapak Pendeta James Ong, kita ada di segmen ketiga Pak James. Berarti dalam hal ini gereja itu punya tanggung jawab yang besar, menghimpun begitu banyak umat. Untuk apa sekarang? Mau dibawa kemana ini orang-orang? Bagaimana Anda menyoroti program pemberitaan dari mimbar dan bagaimana Anda menghimbau supaya jemaat ini punya respon yang tepat, sehingga ketika apa saja terjadi, kita adalah orang-orang yang siap. Seharusnya gereja menyikapi masa-masa sukar yang tidak akan lama lagi terjadi, dan untuk mempersiapkan jemaatnya supaya ketika masa-masa itu datang mereka sudah tumbuh, sudah menjadi imannya mereka sudah tangguh, Dewasa. ya, dan dipertaruhkan benar-benar untuk keselamatan. Berarti dalam hal ini pemberitaan dari mimbar itu Pemberitaan dari mimbar, oke. Tadi saya bilang kan, pemberitaan dari mimbar harus bukan cuma untuk menyenangkan, tapi untuk yang mereka butuhkan dalam rohani berarti ada mereka. keseimbangan Ya, pemberitaan firman. ya kan. Ya, sekarang juga pilih pendeta yang maksudnya yang sungguh-sungguh bisa, itu boleh juga, Walden. Kita nggak bisa asal pendeta kita suruh khotbah, ya maaf, karena kadang-kadang yang diberitakan itu juga membingungkan dan Ya, nggak sebagainya, jelas ya. dan menyesatkan kadang-kadang juga. Itu makin fatal akibatnya. Ya, itu hal. Tapi yang berikutnya yang gereja harus pikirkan begini, bagaimana umat Tuhan ini dimuridkan benar-benar jadi murid Kristus. Nah, ini dia, dimuridkan. Ya, Satu kata yang hari-hari ini jarang kita dengar ya, pemuritan. ya, itu yang penting. Jadi jangan bangga kalau gereja di hari Minggu Penuh. jemaatnya ribuan. Tapi berapa persen dari jemaat yang ribuan itu yang sudah menjadi murid Kristus benar-benar? Itu yang harus dipikirkan. Nah, itu dia. Itu yang harus jadi bahan pertimbangan dan bahan pemikiran setiap gereja. Berarti sekilas kita soroti bahwa pemberitaan dari mimbar itu kan secara korporat, secara besar-besaran, Secara umum. umum. Berarti harus diperhatikan kelompok kecil yang belajar Ya. bertumbuh bersama. Nah, itu dia. Kalau gereja tidak memiliki itu, sangat riskan sekali. Karena mereka cuma ya seneng-seneng di ibadah raya, rame-rame. Kumpul-kumpul. Dengan suasana semar gereja. Sekarang ada lighting, gereja ada LED dan sebagainya. Wow, sekarang semarak kan. Ya. Mereka datang dengan sukacita, apalagi kalau pendetanya yang banyol-banyol, seneng-seneng, ya toh, dengan wah, kadang-kadang dengan urapan gitu ya, toh. Ya, Ada ya. yang urapan Roh Kudusnya kuat, wah, kita bisa nangis-nangis, cuman sampai di situ aja. Tapi mereka bukan menjadi murid Kristus, tapi cuma menjadi orang gereja. Pak Pendeta, saya jadi ingat amanat agung. Jadikan mereka itu murid. Baptis mereka sebelum dibaptis, jadikan murid. Itu menjadikan murid itu kan supaya mengenal. Baptiskanlah dan muridkan. Muridkan. Jadikan murid. Betul. Murid Kristus. Itu kan proses belajar sebenarnya. Ya, Sebenarnya. ya, Jadi proses belajar berarti ada materi pengajaran yang kuat Iya. harus diberikan. iya. Oke, itu dari sisi Apa gereja. yang mau diajarkan dalam pemuritan kalau bukan firman? Betul. Firman yang sejati, firman yang kuat. Oke. Ya kan? Ya, itu kan dari pihak gereja sekarang ya. Sekarang saya mau tanya dari pihak kita yang menerima, memposisikan diri sebagai murid berarti dong. Iya, jadi ya kalau posisi kita sebagai murid, dimuridkan, kita harus jadi Serius. murid yang baik. Betul. Jangan jadi murid yang asal-asalan. Ya toh? Yang enggak Ya, bikin PR. yang keras hati, yang sulit untuk menundukkan diri dengan pemurid kita, dengan yang memuridkan kita. Iya. Itu akan menjadi rugi bagi kita sendiri. Seorang murid dia belajar menerima, belajar ya apa yang disampaikan diterima. Belajar meniru, melakukan, Iya, meneladani dan Mhm. sebagainya. Oke. Gitu. Ada jemaat yang ya kita seperti Pak James tadi minta maaf, saya juga minta maaf. Ada jemaat yang kelilingan, pindah sana, pindah sini, karena nggak cocok di sana, nggak cocoknya di sini sebentar, pindah lagi karena Nah, nggak itu cocok. fenomena orang Kristen di kota besar seperti Nah, itu. itu kalau ditinjau dari kata dimuridkan, sehatkah orang Kristen yang meloncat sana, meloncat sini? Ya sangat tidak sehat, Walden, terus terang aja. Bayangkan kalau satu tumbuhan itu dicabut, taruh di pot itu, baru 2-3 bulan mau mulai dicabut lagi, taruh situ, Pindah lagi, dicabut lagi, taruh di situ, mana bisa? mati lama-lama. Mati. Itu fenomena yang kita soroti secara tegas ya pagi hari ini Pak. Waktunya tidak banyak lagi. Mau sampai kapan kita menjadi orang Kristen yang Ya, hanya ingin menyenangkan diri sendiri? tersinggung sedikit lari.
Pernah melihat yang seperti itu? Oh, sangat banyak saya lihat seperti itu. Tersinggung sama Pak Pendeta James? Bukan, ada juga, ada juga ya? juga. Oh, berarti Anda tersinggung dengan temannya, Oh, oke. tersinggung ada masalah dengan sesama dan ini dan itu. Aha. Dan katanya sekali lagi dia bilang di sini kurang bertumbuh, di Oh. sana bisa bertumbuh. ya, Dan saya pernah ceritakan iya gimana? pertumbuhan itu kan tergantung dari dua hal. Betul, aku ingat. Nah, pertumbuhan Tanahnya, dari tanahnya dan dari benihnya. benihnya. Nah, Betul. toh, Ya. kalau benihnya baik kan, setiap gereja nggak ada benih yang nggak baik. Karena benihnya itu firman waktu itu Benihnya Bapak itu bilang. firman, Nah, tapi masalahnya tanah hatinya. Tanah hatinya Kembali baik ke nggak? orangnya. Kembali ke orangnya. Kenapa dia tidak bisa bertumbuh? Ya. Kenapa di situ dia bilang bertumbuh, tapi ternyata bukan imannya yang bertumbuh, Oke. kedagingannya yang bertumbuh. Wah. Pemuasan keinginan Pemuasan daging diri, keinginan dagingnya memang bertumbuh di sana. dan hebat. Belum tentu dia jadi bertumbuh imannya. Oke, jadi saya melihat begini pemirsa bahwa setiap gereja itu punya program. Selain ibadah raya, tengah minggu ada pemuritan dan sebagainya. Tujuan awalnya yang mendasari pasti adalah bagaimana kita bisa bertumbuh. Begitu ya Pak James ya. Dan kadang-kadang jemaat kan sibuk Pak. Pengusaha, ibu, wanitanya, karir, sibuk buka online shop. Gini, Waldan. Lalu program-program pembelajaran sebagai murid ini nanti saja itu gimana? Ya itu tergantung dari hati Iya. kita masing-masing. Saya kira kesibukan itu bukan satu masalah. Ketika kita tahu hal yang penting ya. Nah, bagaimana kita tahu prioritas yang mana yang kita harus lakukan, yang Oke. penting yang mana. Mhm. Kalau kita jadi katanya orang dewasa kan kita tahu prioritasnya. Yang penting itu mana? Kalau anak-anak mungkin nggak tahu prioritas. Makanya jadilah Kristen dewasa. Mhm. Kalau jadi Kristen anak-anak, dia kan nggak ngerti prioritas. Iya. Anak-anak besok ulangan 2, dia lebih suka main. Ya. Dia bisa lebih suka nonton film atau main game. Dia nggak ngerti prioritas mana yang harus didahulukan, yang penting yang mana. Anak kecil nggak bisa. Iya, tapi kalau dia dewasa Tapi dia kalau tahu. orang dewasa tahu. Makanya kalau jadi orang Kristen, anak-anak terus, imannya seperti anak-anak terus, dia nggak akan ngerti. Hmm, Dan dia nggak akan bisa memilih sesuatu yang penting yang dia harus dahulukan. iya. Perbincangan ini membuat saya merenung bahwa stop kita berpikir bahwa kekristenan yang santai, kekristenan yang dangkal, kekristenan yang flat itu adalah satu yang wajar. Karena pada satu waktu kita semua akan menghadapi situasi yang Yang sama. sama dan yang hanya lolos yang istilahnya lolos saringan begitu ya, tes itu adalah orang-orang yang punya dasar yang kuat. Ya. Jadi jangan dianggap jadi Kristen begini-begini saja. Cukup sudah, seperti cukup. ini. Pokoknya aku diberkati, anakku sudah pinter-pinter, rumahku gede, Mobilku banyak. banyak, pekerjaan sudah mapan, cukup. Tidak cukup Hati-hati, sebetulnya. hati-hati. Oke. Kita akan nangis saat-saat itu terjadi. Kita akan nyesel mengapa berapa puluh tahun itu kita lewati dengan Baik. nggak serius. Pak James, kita menyisakan satu segmen. Jangan kemana-mana pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa SBO TV, Anda masih bersama saya Walden dan Bincang Santai Solusi Rohani hari ini menghadirkan topik perbincangan bagaimana menjaga kehidupan di akhir zaman. Saya bersama dengan narasumber Bapak Pendeta James Ong. Kita ada di segmen terakhir. Pak James, dalam gereja itu kan ada banyak komisi ya. Mulai dari sekolah minggu, dan sekolah minggu itu pun dibagi-bagi dari balita, batita, pratama dan seterusnya, remaja. Lalu kemudian ada remajanya sendiri, youth, dewasa, muda, orang tua, umum dan sebagainya. Sebagai seorang gembala sidang, punya saran nggak supaya ini semua komisi ini bisa dikelola dengan baik dikaitkan dengan topik kita pagi ini?
Sebetulnya semua kelompok usia dalam gereja harus diperhatikan diperhatikan yang sama oleh gereja. Iya. Kadang-kadang ada gereja yang cuma memperhatikan di kelompok orang dewasa saja karena mereka yang lebih banyak memberikan kontribusi Iya. secara materi. Iya. Ya pikir kalau kita Urus sekolah minggu. gereja nggak usah terlalu banyak invest untuk anak-anak atau youth karena itu nggak ada uangnya, gitu toh. Ada yang mikir gitu ya? Oh, ada. Terlalu itu ya. buang-buang uang aja. Terlalu Ya ini yang kan? mikir begini. Kan sekarang ini gereja juga sudah kemasukan dunia masuk di gereja, semua diperhitungkan dengan uang, Iya. ya kan? Nah, padahal kita harus tahu bahwa anak-anak juga akan mengalami masa yang sukar. Sama. Anak-anak muda juga mengalami masa yang sukar sama dengan dewasa. Dan bagaimana mereka akan bisa bertahan di waktu-waktu itu kalau mereka tidak dipersiapkan secara serius. Iya. Ya, kadang-kadang yang jadi guru sekolah minggu ini asal aja orang, kamu daripada nggak ada pelayanan, jadilah guru sekolah minggu. Tanpa gereja mempersiapkan, memperlengkapi. Atau daripada anak-anak ganggu ibadah orang tuanya, Ya udah sudahlah, dikumpul pokoknya ada yang nyanyi-nyanyi. jaga, sudahlah, pokoknya begitu-begitu aja. Hmm, Ya, itu sesuatu kesalahan yang fatal. Oke. Karena anak-anak juga harus dipersiapkan dengan iman yang tangguh, Pengajaran yang kuat. pengajaran yang kuat, pengajaran yang Sehat. sehat, Oke. ya kan? Jangan sampai anak-anak cuma diceritani dongeng-dongeng Alkitab tanpa ada suatu, Dongeng-dongeng rohani maksudnya begitu ya? ya Alkitab kan rohani, Iya, iya. dongeng Alkitab yang maksudnya yang rohani tanpa ada satu muatan rohani yang mereka ajarkan, cuman secara dongeng-dongeng biar mereka seneng nggak ngantuk, iya, ya, iya. gitu kan? Itu diperhatikan juga. Maksud Pak James adalah materi pengajaran yang basicnya itu adalah dasar kekristenan yang kuat begitu ya, tentang Iya iman dong. Kristen, tentang Oh, apalah begitu ya. iya. Oke, dan sekarang kita soroti kehidupan anak muda. Kreatif dong harus. Tetapi Harus. Anda setuju nggak dengan? Setuju. Iya, tapi Anak muda nggak bisa diperlakukan ibadahnya seperti orang tua dan seperti zaman dulu. Anda memberi catatan nggak Pak James untuk anak-anak muda ini? Oh, catatan sih ada. Iya. Catatan maksudnya gini, gereja menyediakan fasilitas untuk anak muda, musiknya, Oke. lighting, dan cara ibadahnya, Kreatif. kreativitasnya itu harus. Hmm, Karena anak muda zaman sekarang sudah begitu majunya, Iya. tapi ada catatan yang penting. Apa itu? Jangan cuma berhenti di situ, Hmm, tapi didik anak muda di dalam jalan kekudusan dan kebenaran yang benar-benar. Ajar kekudusan. Iya. Banyak anak muda cuma seneng loncat-loncat aja dengan musik Tapi yang kosong. tanpa ada pendidikan pengarahan secara rohani yang sungguh-sungguh, itu akan membuat anak-anak muda akan gampang Oke. kandas. Intinya adalah semua komisi, semua segmen diperhatikan supaya setiap orang di dalam gereja dia siap menghadapi akhir zaman dengan segala tantangannya. Ya, Pada akhirnya, sekali lagi Walden, Hmm. di akhir zaman ini masa yang terlalu sukar yang kita nggak bisa hidup seolah-olah ya tanpa iman yang kuat dan tangguh, kita akan kandas. betul, kita akan menyesal Dan penyesalan ingat itu di dalam kekal. kitab Wahyu, bintang-bintang jatuh, Hmm, itu bicara soal apa? Orang-orang yang top ya. top secara rohani yang kita lihat sekarang ini, itu akan satu persatu berjatuhan. Hmm, Dan itu firman Tuhan pasti akan digenapi. Oke. Ya. Wow, saya jadi takut Pak mendengar penjelasan ini. Tapi saya termotivasi untuk bagaimana saya kembali menggairahkan semangat untuk mengenal Tuhan dan belajar dan hidup sungguh-sungguh Ya, dengan Tuhan. itu. Ada kesimpulan Pak James sebelum kita akan tutup dengan doa? Ya, kesimpulan yang saya ingin sampaikan untuk pemirsa SBO pagi hari ini, jangan menunda-menunda waktu untuk segera untuk mempersiapkan diri, bangun benar-benar hidup kekristenanmu di atas dasar yang teguh, dan bangun imanmu sungguh-sungguh di dalam kebenaran, kekudusan. Jangan mencari Tuhan kalau bisa, kalau ada waktu, tapi sungguh-sungguh mulai hidup mengutamakan Tuhan, mengenal Tuhan, dan menjadi murid Kristus sungguh-sungguh, karena masa-masa persiapan ini tidak lagi lama. Masa persiapannya akan begitu datang dengan begitu cepat, dan kita akan nyesal kalau kita tidak pakai waktu-waktu dengan baik. Ada satu ayat di dalam Efesus 5 berkata, jangan hidup seperti orang bodoh,
tetapi seperti orang arif, Walden, Ya. ya, memakai waktu-waktu kita dengan baik karena hari-hari ini adalah jahat, kata firman Tuhan. Dan biar ayat firman yang saya baru sebutkan ini menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa waktu-waktu ini bukan waktu-waktu yang santai lagi, waktu-waktu yang jahat di mana kita harus segera mempersiapkan diri. Mari kita berdoa, pemirsa. Terima kasih Tuhan untuk perbincangan pagi hari ini, dan kami tahu semua ini untuk mengingatkan kami, menyadarkan kami, dan menggugah hati kami lagi supaya kami menjadi Kristen bukan sebagai Kristen ecek-ecek, menjadi Kristen kanak-kanak, tetapi menjadi Kristen dewasa, memiliki iman yang tangguh, yang kami sungguh pertahankan sampai mati pun kami pertahankan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih, berkati semua pemirsa dalam pergumulan hidup mereka, dalam segala perjuangan yang berat yang mereka hadapi hari-hari ini, menghadapi kesulitan ekonomi, menghadapi keluarga yang hancur, menghadapi segala macam persoalan yang sangat berat buat mereka tetap kuat iman mereka, dan bahkan persoalan masalah-masalah yang mereka hadapi hari ini itu mempertajam iman mereka Tuhan, membuat iman mereka semakin teguh dan tangguh. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya tidak ada satu pemirsa yang hari ini menyaksikan program ini yang akhirnya kandas imannya, tetapi kami tetap mempertahankan Engkau segala-galanya dalam hidup kami sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pak James, terima kasih. Saya sangat diberkati. Tuhan berkati kami. Amin. Sukses untuk Pak James dan pelayanannya. Baiklah pemirsa, kita hidup tidak saja ketika kita masih hidup di dalam daging ini, tetapi karena setelah kematian masih ada kehidupan. Saya berdoa pagi hari ini, bincang santai solusi rohani menggerakkan kita untuk kembali bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dan kita bertumbuh, terus bertumbuh, sehingga ketika masa sukar itu datang, kita bukan orang-orang yang kalah, ketinggalan, dan kemudian kita masuk dalam penyesalan kekal, tapi kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Saya Walden Rudolf pamit. Sampai jumpa 2 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati.